ini. Baik, mari kita buka acara kajian pada hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa din wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara kajian Sabtu pagi hari ini. Dan juga sholawat serta salam selalu terlimpah curah kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Yadi Supriyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng nih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Dan yang terhormat juga kepada guru kita semua, Bapak Ustadz Sunadri Badrujaman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita buka acara kajian pagi hari ini dengan tentunya tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Bapak Ustadz Sunadri Badrujaman. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Segala puji milik Allah di hari yang penuh dengan kebahagiaan, di hari yang penuh dengan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah begitu mendalam dalam jiwa kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan proses syukur itu salah satunya adalah menjalankan sebagian perintah Allah, dan ingat thalabul ilmi itu merupakan sebagian daripada perintah Allah. Salat berikan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Haji Hadi ya, alhamdulillah beliau bisa bergabung dengan kita. Seluruh jamaah mabruk ataupun calon jamaah insyaallah ya, mudah-mudahan kita kalau yang sudah pernah kita bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah di tanah suci, mudah-mudahan suatu hari nanti kita kembali lagi dikumpulkan di oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disebut dengan Haramain ya, dua kota suci, dan mudah-mudahan nanti bisa kita juga ke Masjid Al-Aqsa ya, karena itu pun adalah masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini kita masih membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin dan masuk ke bab takwa ya. Takwa itu banyak banget definisi daripada takwa ya. Ada yang mengatakan imtitsalu awamirillah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah. Larangan-larangan Allah itu tinggalkan, dan sekaligus di saat itu pula kita menjalankan seluruh perintah Allah. Itu disebut dengan takwa. Para sahabat menggambarkan takwa itu dengan bermacam-macam. Ketika ditanya Ali bin Abi Thalib, Ali, bagaimana yang disebut dengan makna takwa dalam Quran? Maka beliau mengatakan, apa yang akan kalian lakukan ketika di jalan itu banyak duri, di jalan itu banyak bahaya? Maka sahabat berkata, kami akan memilih dan memilah. Maka Ali bin Abi Thalib, itulah gambaran takwa. Orang takwa itu akan memilih jalan supaya tidak terjerumus kepada jalan yang membahayakan dirinya. Dan dia akan mencari jalan yang untuk menyelamatkan dirinya. Itu makna takwa. Amat sangat sederhana tapi mendalam bagi kita. Oke, kita coba baca ayat yang berkenaan dengan takwa. Tentu banyak banget ayat yang berkenaan dengan takwa. Dan ini salah satu ayatnya dalam berupa perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Jadi Allah memerintahkan dalam ayat ini, takwa bukan hanya takwa biasa, tapi takwa yang sebenar-benarnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada takwa di mana takut.
Jadi kalau takut itu takwa juga. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dibayangkan, takut itu banyak definisinya, Ibu dan Bapak. Saya ambil contoh, ketika Ibu takut dengan binatang buas, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita lari. Ya, kita berusaha untuk menjauhi binatang itu. Bagaimana ketika seorang anak takut dengan ibunya? Ya, kemudian dia melakukan pelanggaran yang dilarang oleh ibunya, kemudian dia takut dengan ibunya, tentu takutnya bukan menjauh melainkan mendekat. Ketika ada anak yang nangis oleh ibunya, tapi dia justru mendekat kepada ibunya dan memeluk ibunya. Nah, kemungkinan takut itu seperti kita kepada Allah. Bukan takut kepada Allah itu menjauh sejauh-jauhnya. Tapi ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa takut kepada Allah, tapi di malam hari mereka meneteskan air mata. Di siang hari dia bermunajat, berdoa. Di setiap ucapannya tidak lepas daripada kalimat Allah, Allah, Allah. Itu tandanya orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, takwa kepada Allah bukan menjauh, tapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ketakutan kepada Allah bukan seperti takut kepada yang lain, melainkan seperti seorang anak yang takut kepada orang tuanya. Dia bukan menjauh, tapi dia mendekat dan mendekat. Itulah makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Fattaqullah. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, sekemampuan kita. Kita kadang-kadang dihadapkan dengan dua hal yang pilih oleh Allah Subhanahu wa taala, antara halal dengan haram, antara syubhat dengan lain sebagainya. Maka jiwa kadang-kadang tergoncang. Maka di situ Allah mengatakan, berusahalah untuk bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ketika seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat, begitu luar biasa apa yang akan Allah janjikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan ucapan yang bohong. Ternyata cerminan daripada ketakwaan akan melahirkan ucapan yang tak pernah berbohong. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai atqan nas, beliau adalah orang yang paling bertakwa di antara manusia. Maka mulutnya itu susah, bahkan tidak bisa untuk melakukan kebohongan dan kebohongan. Lantas bagaimana dengan kita? Berapa ratus orang yang pernah kita bohongin? Berapa ratus kata yang pernah, kalimat yang pernah keluar dari mulut kita? Itu mencerminkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, ketika seseorang bertakwa, maka mulutnya pun akan mengeluarkan kata-kata yang jujur. Itu kena cerminan daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ketika orang bertakwa, maka mulutnya akan susah dan tidak bisa untuk melakukan kebohongan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini pemuda yang baru belajar Islam. Dia adalah orang yang biasa setiap hari mabok, dia tiap hari melakukan perbuatan yang dilarang, melakukan zina dan sebagainya. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu sebenarnya sudah tertarik dengan Islam. Saya lihat orang-orang muslim begitu hebat. Dan saya pengen masuk ke dalam Islam. Tapi tolong ya Rasulullah, jangan larang semua yang dilarang oleh Allah. Jangan larang kebiasaan saya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apa kebiasaanmu? Saya itu tiap malam ya Rasulullah selalu minum khomer. Saya itu biasa berjudi ya Rasulullah. Saya itu biasa melakukan perbuatan zina ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka silahkan. Oke, kalau begitu kita sepakat. Kamu masuk Islam, tapi saya minta satu permintaan juga kepadamu. Kemudian orang ini berkata, apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu jangan bohong aja gitu. Kamu jangan bohong. Orang ini berpikir, oh cuman nggak bohong aja, gampang kalau begitu. Baik ya Rasulullah. Dia bersyahadat dan dia beristikrar dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu saya masuk Islam dan saya tidak akan bohong. Tapi jangan larang seluruh urusan saya.
Maka itu sepakat tuh orang itu dengan Rasulullah SAW salaman. Akhirnya orang ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian pada saat itu dia pulang ya, ke rumahnya. Kemudian ditanya sama keluarganya, dari mana? Saya dari Rasulullah, habis masuk Islam. Kemudian malamnya dia pengen melakukan perbuatan yang maksiat. Kemudian dia berpikir, nanti kalau keluarga saya nanya, kan biasa keluarga suka nanya kita dari mana. Dan sementara tidak boleh bohong. Itu sudah menjadi kesepakatan antara dirinya dengan Rasulullah. Maka dia pada saat itu berpikir dua kali. Dan pada saat itu tadinya dia mau berangkat, tidak jadi. Kemudian dia akan melakukan perbuatan zina, dia berhenti. Takut ditanya selepas melakukan itu. Karena persyaratan dia dengan Rasulullah, perjanjiannya cuma satu, dia tidak boleh bohong. Apa yang terjadi? Sahabat ini menjadi sahabat yang luar biasa. Dia berhenti dari maksiatnya gara-gara satu perjanjian, yaitu enggak bohong. Ternyata hidup itu luar biasa. Dan itu makna sidik Rasulullah. Rasul itu kan punya sifat sidik. Ada sidik, ada fatonah, ada amanah, ada tablik. Dengan satu sifat aja beres semua sifat manusia. Coba kalau semua manusia punya sifat itu, maka seluruh permasalahan di permukaan bumi ini beres dengan satu sifat Rasulullah. Sifat apa? Sidik. Seandainya penjual itu jujur, seandainya pembeli itu jujur, seandainya orang yang tadi yang diberikan amanah itu jujur, seandainya yang namanya pemegang kekuasaan itu jujur, maka sekali lagi permasalahan di permukaan bumi ini sudah beres hanya dengan sifat jujur. Dan kejujuran itu mencerminkan daripada ketakwaan yang ada dalam jiwanya. Ini Ibu dan Bapak, ada apa namanya jaminan dari sifat ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan untuknya makhrajan, solusi. Ketika orang ini ditimpa kebingungan, maka orang ini akan punya solusi dan itu solusi langsung dari Allah. Syarat takwa kepada Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, yakin hidup itu nggak akan ada mentoknya. Hidup itu akan berjalan dan perjalanan itu alurnya selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah. Siapapun ketika orang bertakwa kepada Allah, maka jalannya selalu diberikan oleh Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan orang ini akan diberikan min haitsu la yahtasib. Ibu saya ingat cerita dengan salah satu sahabat. Nah, cerita ketika berkenaan dengan ayat ini. Jadi ada di Madinah itu, ibu dan bapak, ada seorang kakek-kakek. Ya, beliau sudah sepuh, beliau hidup dengan anaknya. Anaknya yang laki-laki, kemudian pada saat itu anaknya itu ikut berperang. Anaknya soleh, kemudian minta izin kepada orang tuanya akan ikut perang dan diizinkan. Namun ternyata pulang dari peperangan, kebayang Bu ya, kalau kita, Allah ya Karim, kalau kita melepas anak kita perang, dan mungkin kalau hari ini kita tidak bisa bayangkan, tapi ketika kita melihat sekarang kasus yang di Gaza, ya bisa mungkin jadi gambaran waktu itu bagaimana perang di zaman Rasulullah. Orang ketika beres perang, maka keluarga itu nyambut di pinggir jalan semua. Ternyata ketika suaminya pulang, dia peluk dengan eratnya. Kenapa? Bahagia karena suaminya pulang. Ternyata ada anaknya yang pada saat itu ikut berperang, tidak balik. Dan inilah yang dialami oleh sahabat yang tadi. Maka beliau pada saat itu menunggu dengan lamanya, tapi ternyata tidak ada kabar dengan anaknya. Tiba-tiba dia mendengar kabar bahwasannya anaknya itu ditawan. Nah, kemarin kita tahu bagaimana fikih tawanan ya. Dan dunia ini ibu dan bapak sekarang terbelalak. Bagaimana fikih? Fikih itu berbicara tentang tata cara ibadah, betul. Berbicara tentang tata cara sholat itu namanya fikih. Berbicara tentang tata caranya wudhu adalah fikih. Dan kita ini belajar dari mesin cuman itu doang. Rata-rata mana fikih, kadang-kadang kalau ngomongin fikih haji aja itu harus ada manasik dulu. Padahal semua agama itu harus disampaikan.
Fikih pun dan kadang-kadang kita belum mana masalah fikih tentang muamalah, fikih tentang haji, fikih tentang muamalah itu Masya Allah. Kemarin saya Pak Haji waktu pemberangkatan keberapa, saya di di kamar itu kebetulan banyak mahasiswa dari Yaman. Ya, datang ngobrol-ngobrol beliau tentang pengalaman segala macam. Ternyata saya tanya, Yaman itu kata saya negeri yang pernah didoakan sama Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi Yaman itu ibu dan bapak Syam dengan Yaman itu dua negeri yang pernah didoakan sama Rasulullah SAW. Allahumma barik di Syam, Allahumma barik di Yaman. Ya Allah berikan keberkahan untuk negeri Syam dan berikan keberkahan untuk Yaman. Bahkan Rasul meninggalkan berdoa untuk Najd. Najd itu apa? Najd itu adalah negeri Mekah. Sampai dilewat sama Rasulullah SAW. Tapi dua kota ini, kemudian saya tanya, apa kehebatan daripada negeri Yaman? Kata mahasiswa-mahasiswa ini, beliau mengatakan, Ustadz di sana itu sulit kita untuk melakukan maksiat. Jangankan melihat paha perempuan, melihat telunjuknya nggak bisa kita. Ya Allah, itu di negeri Yaman. Jadi wabil khusus apalagi dari daerah Tarim. Kita tahu ada Habib Umar di situ. Jangankan melihat perempuan pun dan kaki perempuan, melihat telunjuknya aja kita nggak bisa. Jadi negeri Yaman itu salah satu negeri yang sangat luar biasa. Dan ibu dan bapak punten penjual di sana itu pinggir jalan itu ada penjual banyak banget. Ternyata syaratnya kalau ibu dan bapak pengen jualan di sana itu harus dapat surat dari ulama sana. Jadi suratnya untuk berdagang itu bukan dari pemerintah tapi dari mana? Kalau bahasa kita makan izin ya. Izin berdagang itu bukan dari pemerintah tapi dari ulama. Apa? Dan syaratnya diterbitkan ketika orang ini bisa belajar bisa tentang bab muamalah. Kita tahu fikih muamalah itu luar biasa. Dan ibu dan bapak ternyata fikih dalam peperangan itu ada. Fikih perang itu ada. Ya, bagaimana dalam surah At-Taubah berbicara tentang fikih peperangan? Prakteknya hari ini kita melihat bagaimana tawanan itu tidak boleh diperlakukan dengan zalim. Tawanan itu nggak boleh disiksa. Karena tawanan itu diibaratkan seperti tamu yang datang ke rumah kita. Berikan makanan, berikan dijamin kesehatannya, tidak boleh ada yang terdolimi. Ternyata Masya Allah. Ini masalah fikih. Nah, kita kembali lagi. Sahabat yang tadi anaknya ditawan, ibu dan bapak. Ya, ibu dan bapak anak ini tawanan, kemudian setelah seminggu, 2 minggu ternyata tidak ada penebusan. Ya, di antara umat Islam tidak ada tukar menukar tentang tawanan. Akhirnya beliau datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, putra saya ditawan. Apa yang harus saya lakukan? Dan ini boleh diamalkan. Ini punten ijazah dan ini banyak kitab yang berbicara tentang ini. Kalau kita punya kebingungan, ini doanya nih. Kemudian kata Rasulullah SAW, bacalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Itu ijazahnya langsung dari Rasulullah SAW. Jadi sahabat ini diperintahkan oleh Rasulullah baca kalimat la haula wala quwwata illa billah. Artinya la haula tidak ada daya dan upaya wala quwwata tidak ada kekuatan illa billah kecuali bersumber dari Allah. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah apakah cuman itu? Iya, baca aja itu. Minta kepada Allah. Jadi artinya ternyata semua doa itu, semua bacaan itu bisa kita pakai ketika kita ada kebingungan. Akhirnya sahabat yang tadi pulang ke rumahnya, dan ini sang kakek dengan sang nenek, karena sahabat ini sudah sepuh. Beliau membaca la haula wala quwwata itu. Tadi pagi beliau diberikan ijazah sama Rasulullah. Dari pagi itu sampai dengan pagi lagi dia tidak tertidur. Dia membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa. Sampai larut malam, sampai sepertiga malam. Ternyata apa yang terjadi ketika malam, bahasa kita sepertiga malam, anaknya di luar sana, ibu dan bapak anaknya di luar sana, Masya Allah. Anaknya di luar sana yang sedang ditawan, itu tiba-tiba si penjaganya semuanya dalam keadaan tertidur pulas. Dan anaknya pada saat itu ngambil kunci, tidak disadari dia keluar dari tempat apanya, bahasanya kabur. Kemudian dia kabur, di tengah jalan itu ada kambing, Ibu. Disebutkan dalam hadisnya itu 80 kambing.
80 kambing itu milik musuh. Ikut kepada orang itu. Jadi orangnya keluar, tiba-tiba kambing itu ngikutin. Tidak disengaja, tidak dibawa. Dan itu sampai ke Madinah. Keren ya. Jadi sampai di Madinah itu berarti beliau tiba-tiba masuk ke dalam rumahnya. Ibunya dan bapaknya kaget dan Masya Allah gembira banget. Anaknya bisa pulang dan di belakang anaknya ada apa tadi? Ada kambing. Dia bingung. Sahabat itu bertanya bukan lihat kambing no lobanya tapi hukumna kumaha. Karena ini kambing kan. Ah, akhirnya beliau pada saat itu menyambut anaknya, dipersilahkan makan dan sebagainya. Kemudian beliau bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah bacaan yang kau baca tadi malam aku amalkan dan ternyata alhamdulillah anak saya tiba-tiba bisa melarikan diri. Orang ini punten sahabat ini orang miskin dan punten bahasa kita tulang punggungnya itu anaknya. Kemudian dia bertanya ya Rasulullah dan anak saya pulang itu di belakangnya itu ada kambing yang ikut kepadanya. Sampai 80 ekor kambing ya Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Apa kata Rasulullah SAW? Itu kambing yang ikut termasuk gonimah. Berarti kalau gonimah apa? Halal. Berarti itu halal. Kata Rasulullah SAW, silakan kamu kambingnya itu bagi-bagi dan engkau sudah mendapatkan. Tiba-tiba Rasul membacakan ayat ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dua tuh ketika dia bertakwa kepada Allah. Apa permasalahan si bapak tadi? Permasalahannya kan anaknya di apa? Ditawan. Dan kegelisahan dia suami istri itu adalah ketika anaknya di apa? Ditawan. Maka ternyata kata Allah, aku jadikan solusi bagi permasalahan itu. Dan ada embel-embel kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tiba-tiba ada seekor kambing pun dan 80 ekor kambing mengikutinya dan itu sebagai bentuk min haitsu la yahtasib. Luar biasa ini ya. Jadi ketika seseorang bertakwa kepada Allah, bapaknya menyerahkan diri kepada Allah, anaknya pun menyerahkan diri kepada Allah, itu adalah makna takwa. Dan punten ibu dan bapak boleh kita mengamalkan kalimat yang tadi ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan saya diijazahkan oleh guru saya itu kalau yang punya kesempatan punten waktunya itu ba'da subuh sampai syuruk dengan punten dengan posisi tidak boleh robah. Jadi ba'da subuh itu karena itu ada hadisnya. Hadis Rasulullah barang siapa orang yang ba'da sholat subuh tidak merubah duduknya kemudian dia berzikir sampai dengan apa? Sholat syuruk, kemudian baru sholat syuruk melaksanakan sholat syuruk, maka Rasul mengatakan dia mendapatkan pahala haji tamah 3 kali. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji, sempurna hajinya, sempurna hajinya, sempurna hajinya. 3 kali Rasul mengatakan, jadi kalau orang yang duduk dari pada sholat subuh sampai dengan syuruk, baru setelah suruk dia ditutup dengan melaksanakan sholat, maka orang ini pahalanya seperti apa? Seperti haji dan hajinya sempurna, sempurna, sempurna. Jadi artinya hajinya itu mabrur, mabrur, makbul, makbul, makbul. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi saya dulu dapat ijazah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dari guru saya itu seperti itu. Jadi dan ini ijazahnya adalah tadi ijazah Rasulullah kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat ini memiliki masalah anaknya ditawan, ternyata permasalahan itu diberikan solusi oleh Allah dan termasuk dia mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib. Oke. Kita masuk ke hadis ya. Hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qila, dikatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas, siapakah yang paling mulia di antara kalian? Qala, Rasul berkata, atqahum, orang yang paling takwa di antara kalian. Atqahum, orang yang paling takwa di antara manusia. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang paling mulia? Kemuliaan tidak didapatkan dengan harta, kemuliaan tidak didapatkan dengan jabatan. Tapi kata Islam, kemuliaan itu ketika kita bertakwa kepada Allah, maka yakin kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin Ibu dan Bapak kita pernah mendengar ayat yang berkenaan dengan dan ayat ini gimana? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat tentu paling masyhur ini. Kami biasanya sambutan kepala desa atau ini kalau datang bulan Ramadan itu juga menggunakan ayat itu ya. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling mulia. Orang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita pengen tahu siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi sekali lagi bukan ditentukan dengan harta yang dia miliki, bukan ditentukan dengan jabatannya, bukan ditentukan dengan baik mukanya, bukan ditentukan dengan itu dan ininya, melainkan dengan ketakwaan. Ini jawaban Rasulullah SAW. Ayat yang tadi, Ibu dan Bapak, dalam Al-Quran, yang in akramakum indallahi atqakum, itu sebenarnya berkenaan pembelaan Allah. Pembelaan Allah kepada siapa? Allah membela kepada siapa yang tukang azan Rasulullah itu? Bilal. Kita tahu, Bilal itu mantan budak. Bilal itu berkulit hitam. Kulitnya hitam legam, beliau adalah orang yang mantan budak. Sementara zaman dulu kalau orang mantan budak itu tidak memiliki kemuliaan. Ya mungkin dalam pemikiran karena waktu itu ada orang sistemnya jual beli manusia. Kalau orang mantan yang diperjualbelikan itu orangnya hina. Dan ketika terjadi Futuh Mekah, Rasulullah SAW tahun ke-8 terjadi Futuh Mekah. Rasul membawa pasukan kurang lebih 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Ternyata orang Mekah pada saat itu tidak membuat perlawanan. Mereka memberikan dan menyerahkan kunci kota Mekah itu tanpa ada syarat, tanpa ada peperangan, tanpa ada tumpah darah. Kemudian Rasul pada saat itu ini pertama dan Rasul melaksanakan umroh tanpa sudah terjadi Futuh Mekah. Jadi umroh pertama tanpa gangguan itu adalah ketika tahun ke-8 itu. Ternyata beres pada saat itu dikumandangkanlah masuk azan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah. Jadi karena waktu itu tidak ada tempat yang tinggi, beliau meminta kepada Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah. Yang dikarang. Oke, jadi Bilal bin Rabah diminta oleh Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah. Nah, ini muncul ungkapan disebut dengan kata orang kafir, itu kan mereka ada yang masuk Islam di antara orang yang Mekah itu, orang-orang Mekah ini mereka masuk Islam. Tapi melihat Ka'bah diinjak-injak, kebayang nggak? Ka'bah diinjak sama siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Ka'bah kan tinggi, naik ke atas Ka'bah. Kemudian beliau mengumandangkan azan pertama kali di kota Mekah pada saat itu persis di atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal bin Rabah. Kemudian ada orang yang nyindir. Dan nyindir itu dalam hati mereka berbisik-bisik. Lihat gagak hitam naik ke atas batu yang mulia. Gagak hitam itu maknanya siapa? Itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dihinakan oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Disindir oleh orang Mekah. Karena disebut dengan gagak hitam. Karena kulitnya berwarna hitam. Beliau mantan budak. Dan beliau diminta Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah. Maka ketika Bilal bin Rabah dihina pada saat itu, Allah langsung nurunkan ayat kepada Rasulullah SAW. Makanya ayat ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku menciptakan kalian suku-suku bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kulit hitam tidak lebih hina, kulit putih tidak lebih hina daripada kulit hitam. Ternyata Masya Allah, yang namanya kesatuan dan kesetaraan itu Islam 14 abad yang lalu yang menyatakan kesetaraan. Sekarang baru muncul ya. Tidak boleh ada penghinaan terhadap kulit hitam. Wah, itu PBB mengeluarkan tahun kapan tuh? Udah telat. Islam udah 14 abad yang lalu mengatakan kalimat itu. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata, faqalu laisa hadza an hadza nas'aluka. Bukan itu pertanyaan kami ya Rasulullah. Tadi orang ini berkata, siapa orang yang paling mulia di antara manusia? Dijawab Rasulullah, orang yang paling takwa. Bukan itu yang permintaan kami ya Rasulullah. Ini sahabat lagi sengaja
supaya mendapatkan satu pertanyaan dengan bermacam-macam jawaban. Dan Rasul itu kadang-kadang memberikan jawaban sesuai dengan kapasitas orang. Ketika ada penjual, maka Rasulullah SAW orang yang terbaik kasabnya itu penjual. Ketika ada petani, Rasul berkata orang yang paling bagus kasabnya itu adalah bertani. Jadi sehingga kata orang itu kok banyak jawaban, karena Rasul akan menjawab sesuai dengan kebutuhan orang. Maka orang ini berkata, kemudian Rasul berkata, Fa Yusuf Nabiullah, ibnu Nabiullah, ibnu Khalilillah. Yusuf itu adalah putra apa gimana? Nabi Yusuf itu seorang Nabi Allah, anak Nabi Allah, anaknya Nabi Allah, anak Nabi Allah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu bin Nabi Yusuf itu putranya siapa? Yakub. Yakub itu putranya siapa? Bapaknya Ishak. Ishak itu bapaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf itu Nabi Allah, anaknya daripada Yakub. Yakub itu diberi gelar Israel. Nah ini yang munculnya Bani Israel. Kemudian Yakub itu pun punya bapak namanya Ishak. Ishak itu punya bapak namanya Ibrahim Khalilullah. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Jadi yang mulia itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Jawabnya, bukankah yang mulia itu banyak orang? Kita semua nabi kan mulia. Tapi kenapa dalam ayat hadis ini Rasul mengatakan menuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Karena Nabi Yusuf yang mampu bertakwa ketika fisirri wala alaniyah. Beliau menunjukkan bahwasannya takwanya itu bukan hanya lagi banyak orang. Ya kalau kita mah lamun nyekel tasbih teh lamun keur loba batur. Ya, kita daik tahajud teh lamun keur loba batur, kita daik salat sunat itu kalau lagi banyak orang. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam takutnya kepada Allah dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan banyak orang. Ditunjukkan itu. Ya, Ibu dan Bapak, bayangkan Nabi Yusuf, saya itu kondisinya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam seperti apa gitu ya. Waktu beliau, Kang Opik bayangin aja ya, beliau ini lagi sendiri di dalam kamar disamperin cewek cantik gitu. Bajunya sudah terbuka, kira-kira kumaha tah? Ya Allah. Dan perempuan ini cantik luar biasa, punya jabatan, punya kekayaan, punya penampilan. Dibuka bajunya. Nabi Yusuf lagi, wah Allah. Dan inilah makna takwa dalam ayat ini. Takwa itu seperti itu. Ari urang mah ya Allah tungkul, teh lamun aya batur. Lamun batur ya Allah. Jadi justru Nabi Yusuf itu menunjukkan kepada Allah, dia itu takutnya kepada Allah itu baik sendiri ataupun banyak orang. Ustadz, pertanyaannya kan kita gini, emang Nabi Yusuf tuh gimana sih? Beliau itu nggak tertarik atau gimana? Salah betul kalau kita Nabi Yusuf tidak tertarik. Zulaikha itu betul usianya lebih senior. Bahasanya mungkin kalau Nabi Yusuf 20 tahunan, si Zulaikha itu 30 tahunan. Ya. Tapi kan kalau perempuan cantik itu memancarkan kecantikannya. Dan dalam Quran Allah menepis tuduhan ketika Yusuf tidak mempunyai perasaan. Demi Allah Nabi Yusuf itu menyimpan perasaan. Karena saking cantiknya Siti Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf tertarik kepadanya dan perempuan itu tertarik kepadanya. Kenapa Nabi Yusuf pada saat itu tidak mau melakukan maksiat ketika dalam keadaan sendirian? Tiada lain dan bukan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa. Sehingga Rasulullah siapa yang paling mulia? Yusuf. Karena Yusuf itu menunjukkan bahwasannya beliau adalah mampu bertakwa dalam keadaan kesendirian. Dan ini paling sulit. Ya, kita bisa bertakwa itu ketika banyak orang. Ketika kita menjadi orang yang hebat itu, kita dikatakan orang yang paling luar biasa itu ketika banyak orang. Belum tentu ketika diuji kita dalam keadaan kesendirian. Jadi sekali lagi, Ibu dan Bapak, makna takwa itu adalah menunjukkan bagaimana takutnya kita, baik kita dalam keadaan sendiri, fisirri, dalam keadaan sir, tidak ada siapa-siapa, wal alaniyah, ataupun ketika kita banyak orang di sekitar kita. Nah inilah makna takwa. Dan ternyata sekali lagi ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Saking Allah ridhonya nih, dengan orang-orang, apakah akan ada orang yang seperti Nabi Yusuf? Bakal ada. Meskipun perbandingannya 1:1.000.000, ya mudah-mudahan kita yang satu itu, yang dibandingnya sudah dibandingkan dengan 1.000.000 itu. Sampai Allah mengatakan,
7 golongan nanti di akhir kiamat yang langsung akan mendapatkan lindunganku, kata Allah. Sekali lagi, hadisnya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat dan langsung perlindungan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari antara 7 itu, saya tidak menyebutkan semuanya karena mungkin terlalu lama. Ternyata dalam hadis itu Rasul mengatakan, wa rajulun idza da'athum ra'atin dzata jamalin, seorang laki-laki yang diajak melakukan maksiat oleh perempuan yang memiliki kecantikan. Tapi dia mengatakan, inni akhafullah, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu, tiada siapa-siapa di kamar itu, tapi dia berkata, aku takut karena Allah. Maka orang itu langsung nanti di hari kiamat mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya kita harus menolak orang mungkin yang mengajak maksiat kepada kita, dan tapi kalau kita mampu menolaknya, maka Allah sudah berikan kepadanya perlindungan yang sangat luar biasa. Sekali lagi Ibu dan Bapak, inilah kehebatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu laisa hadza nas'aluka. Bukan itu ya Rasulullah, pengen kami. Qala faman ma'adinil arabi tas'aluni, apakah yang kamu tanyakan itu orang-orang yang paling baik di zaman dari negeri Arab. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Ibu dan Bapak, ini ada hadis yang cukup keren ya. Hadis ini, khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang dulu di zaman jahiliyahnya orang hebat, Islam tidak akan menghilangkan kehebatannya. Khiyaruhum fil Islam, ketika dia masuk Islam. Sekali lagi, orang yang dulu di zaman jahiliyahnya itu baik, memiliki kepangkat, memiliki kemuliaan, memiliki segala macam, masuk Islam, tidak akan bergeser kemuliaan itu, bahkan dilebihkan idza faqahu, apabila orang ini paham tentang agama. Saya ambil contoh, dan ini Ibu dan Bapak, kita ini kadang-kadang ya, punten, ada seorang ustadz, ketika ada orang yang pengen masuk apa namanya, bahasa kita hijrah lah. Hijrah itu ada seorang yang bertato tadi galak gitu. Kemudian setelah hijrah jadi ulah galak gitu. Ini salah gitu. Jadi lamun ayanu tadi galak, antepkeun sina galak. Cuman Islam itu tidak merubah karakter, tapi Islam itu mengarahkan apa? Karakter. Nu tadina galakna dina salah, ayeuna galakna jadi naon? Bener gitu. Nah, kan gitu. Jadi lah kalau alamun aya orang tatoan, antapkeun tatoana sina gede. Tapi udah keren kan kalau ada tatoan sujud gitu. Anu teu keren mah eta geus tatoan hese sujud gitu kan. Oh keren-keren nah itu. Jadi kalau ada orang yang ustaz saya pengen hijrah, kumaha ieu tato, saya antepkeun untuk menunjukkan bahwasannya orang ini dulu pernah melakukan apa dan betapa kerennya gitu. Orang yang dulu pernah melakukan maksiat kemudian masuk apa? Hijrah, bahasanya robah tingkah lakunya itu luar biasa. Dan undriwe mah tatoan tapi hese naon. Ya Allah. Jadi ieu leuwih naon, leuwih riweuh. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, orang yang lihat di zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di Ibu dan Bapak itu ketika di Mekah, tidak ada orang yang tidak pernah ketampar Umar bin Khattab. Namun cek orang Sunda mah, zaman itu kacabok Umar bin Khattab di waktu di mana? Di Mekah. Umar bin Khattab mah nanya orang, kemana? Orang ketemu dengan Umar bin Khattab itu mulutnya itu kan langsung takut. Cebret Umar mah dikepret. Orang nu ngomong natejak apa? Jadi Umar bin Khattab, Ibu dan Bapak, sekali lagi di Mekah beliau ini hampir tidak ada orang yang tidak pernah ketampar oleh Umar bin Khattab. Masuk Islam, lihat apa yang terjadi. Masuk Islam, bukan hanya preman, setan pun takut berpapasan dengan Islam, dengan Umar bin Khattab. Jadi sekali lagi, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Rasul tidak pernah mengubah karakter Umar bin Khattab nu galak. Tapi ayeuna mah beda. Galakna nu kamari galak dina salah, ayeuna mah galakna dina naon? Dina bener. Saya itu malam Ahad nanti itu biasanya ada banyak para pemuda yang datang ke rumah ngaji. Itu pada sholat Isya.
Dan ternyata ada anu ngaji itu mantan lah. Nah, ternyata Ustadz alhamdulillah kemarin beliau mendirikan masjid. Jadi dengan teman-temannya mendirikan masjid, alhamdulillah Ustadz dan masjid ini beres. Bahkan waktu pembukaannya saya datang. Nah, kemudian bisa dipenggesikan sana tentang keutamaan masjid. Alhamdulillah. Nah, saya sampaikan tentang sunnah Rasul. Jadi amun ustadz sebenarnya mah ajengan mah ya. Jadi lamun ada ayat jamaah tilu poe itu datang, itu didatangin rumahnya. Saya sampaikan itu. Bener, ayeuna orang ini terjadi pengurus masjid. Bener luar biasa itu. Lamun ayat jamaah nu tilu poe itu datang ke masjid diteang ka imahna. Hari diteang ke sieun ayeuna mah. Sebab orang ini tahu mantan apa. Jadi dalam Islam lamun nu galak baheulana dina waktu jahiliyah jangan dirubah, biarkan galaknya tapi aya mah galakna dina naon. Bener. Kemudian kita tahu Khalid bin Walid tukang apa? Tukang perang. Apakah di dalam Islam dilarang untuk berperang? Enggak. Khalid bin Walid yang dulu beliau adalah orang yang menjadi komandan perang, diserahkan komandan perang itu ketika Khalid bin Walid, makanya lihat perang Mu'tah 24.000 punten berapa? Betul, 24.000 lawan 240.000 itu ternyata menang dan dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Kemudian perang Yarmuk sama jumlahnya. Khalid bin Walid. Semua peperangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid tidak ada satu perang pun yang terkalahkan. Meskipun jumlahnya 1:10, 1:15, 1:20, tetap Khalid bin Walid pemenangnya. Jadi khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang zaman dulu mulia di zaman jahiliyahnya, setelah masuk Islam tetap kemuliaan itu tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu waktu perang Uhud, saya nanya nih kepada jamaah, cing masih emote, siapa orang yang nombak Sayyidina Hamzah? Silakan buka font-nya tuh. Saha anu nombak Hamzah saha? Halo, lamun nu poho kudu umroh deui mah. Ada yang tahu siapa? Silakan. Iya Kang Deli emut keneh teu Kang Casbla. Waktu umroh diceritakan siapa yang nombak Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Ada Ilah yang Pak tahu? Ustad, duh. Kudu umroh deui. Kena umroh deui abdi jiga mah. Mohon Cing. kena umroh deui Ari eta Kang Casbla sama ebut keneh teu. Kan perang Uhud itu kan 10 kilo dari mana? Dari Madinah. Kan diceritakan di situ ada yang meninggal termasuk Sayyidina Hamzah Wah, paman sih Rasulullah. Ustaz. Pak Haji mah minang teuing da umrohna. Nah, ai dunungan mana nya piraku. Udah sering. Siapa namanya? Wahsy. Wah, Ibu punten dalam hikayat Wahsy ini catat ya. Wahsy ini Kang Jasbal punten beliau ini ahlinya menombak. Kan orang itu ada yang ahli apa? Panah. Ini agak unik dia itu. Ahlinya nombak. Kalau ada lubang kecil gini, kemudian di atas kepala orang disimpan apel, kemudian dia disuruh nombak melewati bolongan itu kena itu Wahsy itu. Dalam hikayat tidak ada orang sehebat Wahsy ketika dia menombak. Makanya dia dapat apa? Dapat perjanjian khusus dengan Hindun. Hindun itu yang nyuruhnya kan? Kata Hindun, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, saya akan hadiahkan 1.000 unta. Kabayang 1.000 unta, sebarang miliaran dah. Unta itu hijina, anu biasa itu kurang lebih 100 juta. Anu biasa, anu paling murah itu sekitar 50 jutaan. Yang 100 juta ke atas itu udah biasa. Ada unta yang harganya sampai 250 juta. Kebayang nggak? Dan itu hadiah Wahsy ketika mampu membunuh siapa? Oke. Wahsy ternyata betul. Dia itu yang diincar adalah Hamzah. Ketika lengah Hamzah, langsung jes. Kena itu. Dengan tombaknya Hamzah. Bukan hanya ditombak, dibuka dadanya, dimakan apanya? Jantungnya. Wahsy itu ahlinya penombak. Apakah Wahsy apa yang terjadi? Ternyata ibu dan bapak Hindun yang nyuruh Wahsy itu masuk Islam. Termasuk Wahsy juga masuk Islam. Dan Wahsy itu pernah datang ke Madinah bersyahadat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersyahadat. Rasul itu nerima syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ketika Rasul ingat
Punten, kata Rasulullah, Anda siapa? Kamu Wahsy? Betul ya Rasulullah, saya Wahsy. Sambil tertunduk kabayang teu geura sok. Anu geus ngabunuh paman kita sendiri, dan pamannya itu paman yang paling banyak membela. Apa jawaban Rasulullah? Keislamanmu saya terima, tapi tolong jangan perlihatkan mukamu di depan saya. Allah ya karim. Itu Rasulullah. Kata Rasulullah, Islammu saya terima. Tapi punten, jangan tunjukkan wajahmu di depan saya. Ketika kali aku melihat wajahmu, maka yang akan terlihat adalah kebayang. Maka Wahsy pada saat itu keluar dari Madinah. Beliau itu terlunta-lunta dalam keadaan penderitaan. Dia Islam, dan Islamnya itu luar biasa. Tapi di sisi lain, beliau tidak boleh ada di kota Madinah. Kebayang kalau para sahabat bergabung dengan Rasulullah, luar biasa. Jadi sekali lagi ini Wahsy. Namun apa yang terjadi? Rasul meninggal pada saat itu, tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq salah satu misi yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat itu, memerangi orang-orang murtadin, orang-orang yang keluar setelah Islam, dia keluar lagi. Dan memerangi seorang yang ngaku-ngaku jadi nabi, ada di negeri Yaman. Orang ini bernama Musailamah Al-Kadzab. Pernah dengar ya? Musailamah Al-Kadzab, dia menyebarkan dan dia mengaku jadi nabi. Ternyata Wahsy pada saat itu ketika mendengar pemberitaan itu, beliau daftar menjadi salah satu di antara prajurit, di antara pasukan yang ikut berperang untuk melawan siapa? Pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Dan itu terjadi peperangan karena Musailamah Al-Kadzab itu punya pasukan, dan Abu Bakar pun mengirim pasukan untuk memusnahkan pasukan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku-ngaku jadi apa? Jadi nabi. Dan di antara yang daftar tadi siapa? Wahsy. Dan Wahsy berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, izinkan saya yang akan nombak siapa? Musailamah Al-Kadzab. Kata Abu Bakar As-Siddiq, silakan weh. Centang si eta. Dicentang nanti ku saha memucuk orang Sulama, dicentang ya. Ternyata ada 2 yang daftar. Ada pemuda lagi dari orang Madinah. Izinkan saya juga yang nombak siapa? Musailamah Al-Kadzab. Gemes saya lihatnya. Jadi orang yang punya rencana itu 2 orang. Satu pemuda, yang satu lagi Musailamah Al-Kadzab. Namun apa yang terjadi? Musailamah Al-Kadzab yang pada saat itu berhasil menombak siapa? Wahsy yang berhasil menombak Musailamah Al-Kadzab. Maka ada ungkapan yang paling keren itu. Ketika Wahsy pada saat itu mengangkat tombaknya. Demi Allah, dengan tombak ini saya pernah membunuh sebaik-baiknya manusia. Dan dengan tombak ini saya pernah membunuh sejelek-jeleknya manusia. Sebaik-baiknya manusia maknanya siapa? Sayyidina Hamzah. Dan dengan tombak ini saya pernah membunuh sejelek-jeleknya manusia, yaitu Musailamah Al-Kadzab yang pernah mengaku-ngaku jadi nabi. Jadi ibu dan bapak, muttafaqun alaih. Jangan khawatir ketika ada seseorang yang masuk Islam, maka kedudukannya tak mungkin bisa berubah. Tetap kemuliaan akan bersama dengannya. Lihat hari ini yang kalau kita lihat ya, orang-orang yang mu'alaf gitu. Orang yang mu'alaf ternyata mereka tetap mulia gitu. Tetap mulia. Islam tidak pernah menurunkan kemuliaan mereka. Ya, kemudian kita lihat Ustaz Felix gitu ya, Koko Slim gitu. Mereka adalah orang-orang yang mu'alaf, mereka yang tapi tetap kemuliaan dalam Islam. Kalau dia dulu adalah orang seperti itu, biarkan. Jadi dalam Islam itu, sekali lagi, Islam tidak merubah karakter, tapi karakter diarahkan sesuai dengan kemampuan. Itu yang terbaik. Makanya kalau jadi ajengannya, ulah ngeureunkeun jelma galak, antepkeun isina galak. Cuman arahkeun galaknya dina naon heula. Nah, itu dalam Islam. Karena udah jam 9 lebih. Oke, mudah-mudahan apa yang sampaikan, meskipun tidak panjang. Ini ada doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Boleh doa ini kita amalkan. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ini tentu doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan. Jadi takwa itu boleh kita minta kepada Allah. Ya Allah, tanamkan dalam dadaku ketakwaan, berikan kepadaku petunjuk, wal afafa, dan berikan kepadaku. Afaf itu artinya meminta sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya, kadang-kadang sudah tidak butuh tapi kita tetap meminta. Wal ghina, dan berikan kepadaku kekayaan dalam hati. Hati yang kaya, meminta sesuatu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan, petunjuk,
Itu dalam doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang dari Rasulullah SAW. Satu hadis lagi lah, punten. Inna dunya hulwun. Sesungguhnya dunia itu adalah manis. Khadiratun, berwarna hijau. Dunia itu menggiurkan. Nah, ini kurang lebih hadis yang gitu. Dunia itu menggiurkan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'lamun. Tapi ingat, Allah itu akan menggantikan kalian. Artinya apa? Jangan betah teuing. Kale ingat kita bakal digantikan oleh generasi penerus kita. Fayanzuru kaifa ta'malu, dan Allah akan melihat apa yang kamu lakukan waktu di dunia kemarin. Jadi kita tidak akan lama. Usia kita hanya 60 tahun, 70 tahun. Kata Rasulullah, wa umri ummati sitina ila sab'in. Umur umat Rasulullah itu 60 tahun, 70 tahun. Kade bapak-bapak, ibu-ibu nu 58 tahun, setahun deui. Sebarang tahun deui? Setahun deui. Anu 58, leuwih 11 bulan, leuwih 28 poe isuk eta mah. Dan ya. Jadi kita ini gak akan lama di dunia ini. Kata Allah, wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah akan menggantikan kalian tinggal di dunia. Itu sudah sunnatullah. Satu generasi digantikan dengan generasi. Dulu generasi kakek kita yang tinggal di bumi digantikan dengan generasi bapak kita. Bapak kita meninggal digantikan dengan kita sekarang. Dan ingat, akan ada muncul pengganti kita, yaitu anak-anak kita. Tidak ada orang yang selama-lamanya tinggal di dunia. Fatakun dunia, takutlah dengan kehidupan dunia yang tadi yang menggiurkan itu. Watakun nisa, kata Rasulullah SAW, hati-hati kalian dengan perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israel, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya kehancuran Bani Israel itu diawali dengan perempuan. Ini ada dua hal yang diamanatkan dalam hadis ini. Satu, hati-hati dengan dunia. Yang kedua, hati-hati dengan perempuan. Ya, ternyata kata Rasulullah SAW, kehancuran Bani Israel, fitnah yang terjadi dan menghancurkan Bani Israel itu adalah dari masalah perempuan. Jadi ibu dan bapak, sekali lagi ini harus menjadi ingat-ingat dari ingatan kita. Ternyata orang-orang terdahulu hancur gara-gara dua hal. Cinta dengan dunia dan cinta kepada kaum perempuan. Dan ternyata itulah awal kehancuran daripada Bani Israel. Dan inilah yang ditakutkan yang akan menimpa umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup. Silakan Teh Nada. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu yang luar biasa. Dan sebelum ke penutup, kita ada informasi nih sedikit buat para jamaah dari Pak Ustadz Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya Ustadz Maulana, Islam Indah Trans TV. Masya Allah, tabarakallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah. Ada berita gembira nih, saya bersama Islam Indah bekerja sama untuk berangkat ke Tanah Suci, bahkan syuting di Mekah Madinah dalam pelaksanaan ibadah umroh bersama travel Mabruk Tour. Mabruk Tour, Mabruk Tour. Oke, alhamdulillah. Nah, khusus bagi para alumni jamaah akan ada potongan harga. Jadi, kalau misalkan daftar sekarang nih, bakal dapetin potongan harga. Jadi, langsung aja hubungi tim marketing dari Mapuktur. Sekian untuk informasi selangannya. Untuk selanjutnya, Pak Ustadz ada pertanyaan nih satu aja dari Coba sebentar. Kang Hikam katanya mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari kadang iman saya futur, berimbas pada ketakwaan yang juga turun. Biasanya karena kegagalan menjaga nafsu amarah. Bagaimana cara mengendalikan nafsu amarah supaya tidak merusak ketakwaan? Karena nauzubillah ketika marah sedang naik, kadang tidak ada ketakutan pada Allah sama sekali. Mohon petunjuknya Ustadz. Ciri orang takwa itu mampu mengendalikan amarah.
Jadi yang tadi ya, Umar bin Khattab galak, tapi galaknya yang memilih-pilih. Bener apa galaknya, bener apa salah. Kalau kita amarah bukan pada tempatnya itu, lihat dalam surah Ali Imran. Tanda orang bertakwa itu bukan hanya dilihat dari segi sholatnya, bukan dilihat daripada seberapa banyak dia sujudnya, bukan dilihat dari seberapa banyak dia melaksanakan hajinya, tapi adalah ketika dia gimana di dalam ayatnya itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju surga Allah dan ampunan Allah yang dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa makna takwa di situ? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidz. Berarti kedua ya, orang yang berinfak dalam keadaan fisiri, dalam keadaan dia membutuhkan atau dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan membutuhkan. Dan wal kadhiminal ghaidz, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Nah, itu bertakwa. Jadi kalau ulah cepat amek lah, ulah dikit-dikit tersinggung, karena itu tidak mencerminkan apa. Apakah Rasulullah SAW pernah marah? Marah itu berhubungan dengan agama. Kalau berhubungan dengan olah pribadi, demi Allah Rasul tidak pernah marah. Ya. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu orang gila, disebut apapun. Disebut orang goblok, gila segala macam. Orang yang caci makinya, orang buta yang pernah saya sampaikan kemarin, orang buta disuapi nama Rasulullah SAW. Rasul marah itu ketika masalah agama. Agama yang dihina, baru beliau marah. Jadi silakan kita tempatin, apakah kita hari ini marah itu karena apa? Ya. Dan orang marah itu berarti belum tahu ilmu, belum ridho dengan keputusan yang Allah berikan. Seorang istri marah kepada suaminya, seorang suami marah kepada pasangannya, kepada anaknya karena kecewa. Berarti dia tidak tahu daripada hukum takdir, bahwasannya semua keputusan itu pada dasarnya dari siapa? Dari Allah. Barang siapa orang yang tidak ridho dengan putusan Allah, silahkan kata Allah, unjuk rasa kepadaku. Kalau bisa keluar dari bumiku ini, cari Tuhan selain aku. Bukankah Allah sudah mengatakan itu? Kata Allah, man lam yardha biqadai, orang yang tidak ridho dengan keputusanku. Walam yashkur ala na'mai, dan dia tidak pernah bersyukur ketika aku berikan karunia kepadanya. Walam yasbir bibalai, dan ketika aku berikan ujian, apakah itu ujian dari Allah, dan dia tidak sabar, falyakhruj minad dunya, keluarlah dari dunia ini, waliyatur robban siwai, cari lagi Tuhan selain aku. Ketika engkau tidak mau diberikan aturan oleh Allah. Jadi sekali lagi Kang ya, punten Kang Hikam, jadi Bapak, punten, jadi ketika kita tidak sabar, ketika kita tidak amarah yang menggebu-gebu dan lain sebagainya. Amarah itu kan begitu. Ketika keinginan kita tidak sesuai dengan harapan, ya, maka kita marah, dan sukanya marah itu menyalahkan orang di sekitar kita. Nah, pada dasarnya kita tidak ridho dengan semua keputusan dari Allah. Kalaulah Kang, punten, kalaulah semua keinginan itu harus mengikuti keinginan antum, keinginan kita, keinginan saya, ya, dunia hancur tuh. Ya. Makanya ngapain marah ketika Allah berikan takdir yang lain? Saya itu pengen anak saya begini, tapi kenapa jadi begini? Marah ke anak. Ketika saya mengatakan istri saya itu pengennya begini, Ustaz, marah ke istri. Kalau antum ikutin, kemudian nanti itu istri mengikuti, kemudian dalam gini lagi, gini lagi, gini. Bagaimana kata Allah? Walau taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Seandainya kebenaran itu harus mengikuti keinginanmu, dunia ini hancur kabeh. Makanya ngapain kita marah? Kalau Allah sudah takdirkan kita, berarti itu adalah keputusan yang terbaik. Belajarnya dari mana? Belajar dari ilmu. Karena apa? Karena sahabat pun belajar dari ilmu. Nah, dari ilmu itulah mereka robah karakter mereka. Oke, gitu ya. Cukup. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Baik, untuk menutup acara kajian pada hari ini, mohon doanya Pak Ustadz, terutama untuk saudara kita yang sedang ditimpa musibah sakit seperti anaknya Kang Kasbla katanya Ustadz menuju dirawat. Mohon. Oke, Masya Allah Kang Casbla. Mudah-mudahan putranya si Engal Damang Kang Casbla ya. Silakan kalau yang minum. Kita yakin kalau mendoakan orang lain, kemarin sudah saya bahas, mendoakan orang lain itu doa kita diijabah sama Allah. Ya, kita saling mendoakan,
Hafal ya doa Allahumma Rabbanas, itu doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Allahumma rabbana ighfir lana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimina ajma'ina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi. Kang Casba, siapa namanya Kang Casba? Putranya itu? Sakila Ramadhani dan Sani Fitriani. Syakila Ramadhani. Isfi anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa li ghadir saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa ila shifa'uk shifa li ghadir saqama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifai wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa rahmatan maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna Makkah wal Madinah di ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Tuhan, kami titipkan kepada kami rezeki yang dengan rezeki itu kami pengen berziarah ke tanah suci-Mu, ke kota Makkah Al-Mukarramah, ke kota Madinah Al-Munawwarah, ke Masjid Al-Aqsa. Berikan kemampuan kepada kami ya Rabb untuk berziarah kepada tanah suci-Mu ya Rabb. Yusran la usra, mudahkan urusan kami, jangan persulit urusan kami. Wa ala sihhati wal afiyah, berikan kesehatan kepada kami, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Fatahu ya Razak irzuqna ya Allah, urzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin minna ya Allah. Anugerahkan kepada kami rezekimu ya Rabb, rezeki yang halalan thayyiban ya Rabb. Seandainya rezeki kami masih di langit, turunkan ya Allah. Seandainya masih di bumi, keluarkan. Seandainya masih jauh, dekatkan ya Allah. Seandainya makin sulit, permudah ya Rabb. Seandainya masih sedikit, perbanyak. Seandainya sudah banyak, berikan keberkahan dalam harta kami ya Rabb, supaya dengan harta kami senantiasa memancarkan kebaikan dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Subhanahu wa taala, khusus untuk putra-putranya Kang Casbla ya. Siapapun yang sedang sakit, orang tua kita, tetangga kita, mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang punya hajat diberikan kemudahan semuanya. Saya yakin Allahu alimun bidzati sudur, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Sekian, hatur nuhun semuanya. Pak Haji, Kang Ayah Putra Barbar, siapa nih? Kang Opik. Jazakallah khairan katsiran Pak Sami-sami, Ustaz. Terima kasih Pak sami-sami. Ustaz, Pak Yadi, dan terima kasih juga kepada seluruh Mohon jamaah. Pak Ustaz Sami-sami. menjawab. Sami Ustaz. Sami-sami.